Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lorong Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai cara mengembangkan usaha. Baik, seperti apa cara mengembangkan usaha yang baik? Kita akan bahas secara bersama-sama. Oke, berikutnya kita perhatikan slide yang ada di kiri saya ini. Yang pertama, cara mengembangkan usaha agar usaha kita menjadi baik, agar usaha kita ke depannya bisa berkembang. Yang pertama adalah yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha adalah harus melakukan perencanaan yang matang. Planningnya harus matang dulu. Baik, bagaimana caranya atau apa saja indikator-indikator yang perlu dilakukan atau yang perlu diterapkan dalam membuat perencanaan yang matang? Yang pertama, dalam perencanaan atau menyusun perencanaan yang matang itu, dia harus menerapkan poin yang pertama adalah harus spesifik bisnisnya. Jadi ruang lingkupnya harus spesifik. Dia mau menjalankan bisnis apa. Berikutnya, selain spesifik, maka perencanaan atau program kerja dari bisnis yang akan kita jalankan harus senantiasa menerapkan prinsip measurable, artinya dapat diukur. Dalam menyusun bisnis, perencanaan bisnis harus senantiasa kita ukur tingkat keberhasilannya. Kira-kira kalau kita mau berbisnis A, bagaimana cara mencapainya? Kita harus membuat sebuah perencanaan yang betul-betul terukur, cermat, gitu. Jangan asal, gitu. Nanti kita punya modal misalkan 1 juta, tapi kita ingin menjalankan bisnis yang modalnya 10 juta. Nah, ini maka perlu dipertimbangkan sehingga nanti bisa dengan cermat. Perencanaan itu harus bisa matang ya. Dengan salah satunya adalah menerapkan prinsip measurable, harus dapat terukur. Yang ketiga, selain spesifik dan measurable, maka perencanaan yang matang itu juga harus yang perlu diperhatikan adalah achievable ya. Apa itu achievable? Artinya yang kita programkan itu betul-betul bukan sekedar diangan-angan ya, tapi sekiranya kita misalkan kita ada teamwork dalam menjalankan bisnis itu, harus senantiasa teamwork ini satu frame, satu visi bersama, harus betul-betul memiliki gagasan konsep yang sama, yang betul-betul sama ya, sehingga nanti bisnisnya itu atau rencana bisnisnya itu menjadi matang sehingga dapat dicapai, bukan hanya sekedar diangan-angan saja. Yang ketiga, selain spesifik, measurable dan achievable, yang perlu diterapkan berikutnya adalah dia harus realistis. Perencanaannya harus realistis, jadi memang harus sesuai dengan kemampuan pelaku itu sendiri dan kemampuan SDM yang ada. Termasuk juga mungkin kemampuan realistis di sini, dia juga harus mampu melihat sumber daya yang ada, sehingga bisnis yang dijalankan itu dapat nanti tercapai keberhasilan, sehingga dia memang betul-betul harus realistis. Yang berikutnya, yang perlu dipahami juga dalam membuat atau menyusun perencanaan yang matang, dia harus mempertimbangkan yang namanya timingnya, waktunya. Harus dibuat perencanaan, mulai dari langkah-langkah awal, kemudian kapan mau dijalankan bisnis itu, dan kira-kira nanti apakah bisnis itu akan ada evaluasi berkalanya, periodisasinya, ini perlu juga diterapkan dalam perencanaan yang matang, sehingga nanti ketika spesifiknya ini sudah jelas, measurable-nya juga sudah jelas, achievable-nya juga sudah jelas, kemudian dia juga menerapkan prinsip realistis dan timingnya juga pas, maka barulah dia bisa melakukan eksekusi terhadap bisnisnya itu. Baik, inilah cara yang pertama, yaitu dia harus menyusun perencanaan yang matang. Cara berikutnya, yang kedua, yang perlu dipertimbangkan agar bisnis kita berhasil, maka yang kedua, dia harus fokus on target. Ingat, bahwa dalam berbisnis itu, maka kita harus memiliki yang namanya focusing. Target-target spesifik yang akan kita sasar, yang akan kita jadikan sebagai target pasar kita. Fokus pada satu target. Ini akan mempercepat keberhasilan penjualan produk yang kita kembangkan atau yang kita lakukan. Bisnis yang kita jalankan, insya Allah kalau kita fokus pada satu target market, akan cepat terjadinya yang namanya transaksi itu. Berikutnya, yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagi salah satu atau calon wirausaha adalah pahami resikonya. Pahami resiko bisnisnya. Dalam berbisnis, ingat, pasti ada risiko. Apa sih risiko itu? Risiko adalah konsekuensi yang logis, konsekuensi yang dapat terjadi akibat proses yang sedang berlangsung. Dan biasanya,
dalam konteks bisnis, resiko ini dipahami sebagai bentuk kerugian. Konsekuensi di sini dalam konteks bisnis biasanya dipahami resiko itu ujung-ujungnya adalah kerugian, dan ini harus dihindari. Pahami dulu resiko yang akan dialami sebelum melangkah lebih jauh. Baik, yang berikutnya, yang keempat, cara mengembangkan usaha yang berikutnya adalah analisa kompetitor bisnis. Pastikan kita sebagai pelaku, kita dengan tim kita sebagai pelaku harus senantiasa melakukan analisa. Adakah kompetitor kita di luar sana? Kalaupun ada, seperti apa sih kira-kira? Perlu kita analisa kompetitor bisnis kita itu sehingga apa? Sehingga ketika kita nanti menjalankan bisnis yang sama yang sudah ada di pasar itu, maka kita bisa memilah-milah mana plus minusnya, strategi-strategi apa yang sekiranya belum diterapkan oleh kompetitor kita, dan kita eksekusi di sana. Baik, selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan usaha yang kelima, yaitu dia harus senantiasa berpikir kreatif thinking. Harus senantiasa, kalau Anda pelaku tunggal, maka Anda harus senantiasa memperbarui cara-cara berpikir Anda, pola berpikir Anda. Kalau Anda sebagai tim, maka Anda dan tim Anda harus senantiasa mengupgrading diri. Bisa dengan berpikir kreatif ini, bisa dengan melakukan atau Anda mengikuti pelatihan-pelatihan kewirausahaan, seminar-seminar kewirausahaan, atau dengan cara-cara Anda bisa bertukar pikiran dengan sesama praktisi bisnis. Berikutnya, yang juga tidak kalah penting dalam mengembangkan usaha, yang selanjutnya adalah ketika Anda sudah memiliki yang namanya usaha itu, Anda sudah menjalankan, jangan lupa Anda untuk bisa memberikan pelayanan yang baik, good service. Anda harus bisa melakukan atau bisa memberikan pelayanan yang baik bagi customer Anda. Customer service Anda harus betul-betul excellent, harus betul-betul Anda perhatikan, sehingga pelanggan Anda, customer Anda, tidak kabur ke kompetitor Anda ketika Anda mampu menerapkan atau memberikan pelayanan yang baik. Oke, selanjutnya, yang juga tidak kalah penting, bagaimana cara mengembangkan usaha yang selanjutnya, yang ketujuh, Anda harus konsisten. Ingat bahwasanya dalam usaha itu pasti ada kalanya kita berada di atas, tapi ada kalanya usaha kita itu juga mengalami sebuah hambatan-hambatan yang menyebabkan kondisi kita berada di bawah. Tapi pastikan, kita harus menjadi orang yang konsisten, istiqomah. Jangan sampai kemudian ketika bisnis kita berada di atas, kita kemudian merasa lalai, kita merasa sombong, dan ketika pada suatu waktu bisnis kita mengalami sedikit hambatan yang menyebabkan omset kita mungkin menurun, jangan putus asa. Lakukan secara konsisten bisnis kita. Sehingga nanti, kalau Anda konsisten, kalau kita semua konsisten dalam bisnis kita, maka insya Allah keberhasilan itu tidak akan lama lagi akan bisa kita raih. Baik, sahabat Lorong Edukasi, itulah beberapa tips, cara-cara yang bisa kami sharekan, kami bagikan untuk mengembangkan usaha kita. Sebelum kita akhiri pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ada quotes yang ingin kami bagikan kepada sahabat Lorong Edukasi. Quotes-nya adalah, istiqomalah di jalan kebaikan. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah urusan kita. Sahabat Lorong Edukasi, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mampu menginspirasi kita semua untuk senantiasa melakukan langkah-langkah kecil dari hari ini, dan senantiasa usaha yang kita lakukan agar sukses tadi, kita harus juga jangan lupa untuk menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.